punya emosi cukup dekat lah dengan papanya. Aku ngelihat papanya Olive itu sebagai orang yang I put high respect. Tahun baru aku planningnya mau ke Singapura sama istri. Jadi kebetulan istri udah OTW ke Singapura karena kita mau mengunjungi keluarga besar yang di Singapura. Kemarin kan mengunjungi keluarga besar di Makassar. Sekarang kita ke Singapura karena aku bilang Natal ini Biel harus ketemu juga keluarga dari Olive. Dan kebetulan Papa Olive baru berpulang beberapa bulan lalu. Jadi mungkin ini momen yang terbaik. Sekaligus aku juga bisa ziarah ke tempat papanya Olive karena aku punya emosi cukup dekat lah dengan papanya. Aku ngelihat papanya Olive itu sebagai orang yang I put high respect. Saya sangat respect sama papanya Olive. Jadi ini pertama kali dia ketemu keluarganya Ci Olive dan atau sebelumnya udah pernah? Kalau mamanya Olive udah pernah, kakaknya Olive udah pernah, tapi sepupunya kayaknya belum deh. Jadi Olive Biel tuh punya sepupunya cowok semua. Yang cewek tuh cuma Biel dan sepupunya bule-bule banget. Nah, iya jadi nyampur nih ketemu semua nanti di sana ya, pengen lihat Biel bermain-main ya, maksudnya dia harus kenal lah dari papanya, dari mamanya punya keluarga. Udah apa aja, bisa apa aja Biel sekarang? Biel, dia kan udah bisa guling. Dia udah mulai pelan-pelan merangkak nih. Iya kan, walaupun usianya baru mau 5 bulan ya. Terus tadi saya baru dapat info dia udah mulai makan pasir ya. Jadi dia main di pantai, dia udah kayak motorik gitu, ngambil pasir dimasukin ke mulut gitu. Jadi itulah update terbaru dari Biel ya, makan pasir ya. Ini udah ada taruhan sama Ci Olive belum? Kata pertama papa atau mama? Ayo. Nggak ada sih kita taruhan gitu ya. Mama boleh, papa boleh. Tapi kita sih nggak terlalu nggak terlalu main di situ ya. Walaupun seru juga ya. Cuman kita nggak tahu sih, kayak mama, papa, siapapun yang duluan boleh. Yang penting anak bisa bicara dengan baik. Kita tuh lebih ngelihatnya secara general sih, nggak terlalu ngelihat secara spesifik. Anak ini harus gimana gitu. Walaupun kemarin kita ada kekhawatiran di awal itu, memang pada saat pertumbuhan Biel udah 3 bulan, ada dokter sempat mengkhawatirkan kalau Biel ini terlalu cepat pertumbuhannya. Jadi dia itu usia 3 bulan tapi reaksi dan cara berpikir serta responnya dia tuh udah di usia 6 bulanan. Jadi dokter agak khawatir karena kan agak jarang ya anak dengan respon seperti itu. Sebenarnya aku juga bingung khawatirnya ke positif apa negatif. Cuman itu masih ditelusuri, termasuk dilihat dari lingkar kepalanya. Bahkan ubun-ubunnya udah hampir mau nutup. Cuman masih ada sedikit yang terbuka sih, itu yang untungnya, karena katanya kalau ubun-ubunnya tertutup semua itu kurang bagus katanya sih. Katanya. Jadi dia prosesnya itu termasuk cepet banget Biel ini. Bahkan beberapa kali saya lihat tuh dia pada saat saya gendong, saya mau tengkurupin dia udah mau jalan. Oh serius. Jadi kan kalau ditengkurup gitu kan kakinya langsung nahan, langsung melangkah gitu. Kadang-kadang dia break dance. Yang pahit. Jadi ini tahun Nataru resmi di Singapura aja atau ada tujuan lain atau agenda lain? Singapura paling ketemu keluarga sekaligus. Aku juga break dulu dari semua kasus-kasus di bumi Indonesia ini. Ya tahu sendiri kan ada beberapa kasus, dan sekaligus juga menunggu hasil kasus dari Agus juga, karena aku kan udah bilang aku juga tidak akan berkomentar lebih jauh, pengen tahu endingnya seperti apa, dan juga kasus-kasus yang jadi relax dulu. Jadi 2024 dalam pandangan Denny Sumargo tahun yang menyenangkan atau kebanyakan drama atau seperti apa? Tahun yang memusingkan sih, tapi buat aku semua hal itu tetap punya berkatnya sendiri, karena bagaimana aku coba untuk belajar menyikapi semua itu dengan lebih dewasa dan lebih rendah hati aja sih yang aku dapat di situ. Bisa dibilang 2024 ini tahunnya kamu bukan sih Bang? Atau seperti apa? Aku nggak ngerasa ini tahun saya, ini tahun kita semua. Cuma saya tahu lah, setiap orang kan ngelihat tahun 2024 dengan ada yang banyak masalah, ada yang banyak dapat berkah. Menurut aku semua hal itu tetap bagaimana kita ngelihatnya sih. Kalau aku nggak nganggap tahun 2024 ini sebagai tahun apa. Oke, versi Denny Sumargo, momen paling membahagiakan di 2024 apa? Yang paling nyebelin banget di 2024 apa? Silakan. Pertanyaan yang menjebak ya. 2024 momen paling menyenangkan adalah saat melihat Biel lahir di dunia. Oh pasti. Dan tahun 2024 momen yang sangat menyebalkan adalah saat saya merasa saya tidak mampu untuk membantu orang atau mendamaikan orang dengan kondisi yang terjadi di
Wadah channel saya. Itu aja sih. Inisial Nggak usah lah ya. Nggak Nanti ada ya? kesannya gimana? Sedikit kamu kan emang sudah tidak mau berkomentar, tapi mau berdamai gitu ya. Sudah adakah yang menghubungi kamu? Banden yuk duduk bareng. Damai, urusan damai. Ya, urusan damai. Yuk kita duduk bareng gitu. Belum. Udah ada yang menghubungi kan? Belum ada. Kalau ada sih saya dengan senang hati, karena saya kan udah bilang kemarin, saya hanya terima perdamaian aja. Dari pihak PT atau pihak FA atau Belum sih, saya belum dengan kabar positif di situ, karena masing-masing masih berurusan dengan masalah hukum pribadi kan, yang kita lihat lagi masih bergulir di media. nah ini bagian baru aja pengacara inisial A menyebarkan video yang teteh video masa lalu tadi. Tidak mau berkomentar ya. Maksudnya jadi ranah pribadi. Jadi tadi semasuk Ranah pribadi itu kayak gimana sih ya, jadi maksud pribadi dan mungkin makin Baik-baik, baik-baik. panjang. Kemarin kan gue udah jelasin, gue tidak akan berkomentar lebih jauh dan gue harus stick di situ, karena itu kan masalah personal. Oke. Tapi terakhir ketemu teteh kan ada komunikasi nggak sih? Terakhir ada komunikasi mengenai uang donasi aja, karena aku kan nanya terus uang donasinya mau dibawa kemana, karena saya kan tetap masih punya tanggung jawab di situ. Tanggung jawabku lebih di urusan itu ya, bukan ke ranah pribadi. Jadi saya akan diupdate secepatnya, karena mereka sedang berkoordinasi satu sama lain uang donasi ini mau diselesaikannya gimana, karena saya merasa tanggung jawab di situ. Jadi tetap saya harus diinformasikan supaya saya bisa bertanggung jawab kepada para donatur. Berarti Kemensos sudah tidak ada urusannya lagi tentang uang donasi itu seperti apa? Kemensos masih tetap mengawasi itu, karena terakhir update yang saya dapat dari Pak Menteri bahwa beliau tetap memantau itu dari jauh dan berharap Mas Denny dan beserta tim yang lain bisa menyelesaikan ini dengan baik, karena tetap diawasi oleh Kemensos. Kemensos itu kan kemarin sudah berupaya untuk mendamaikannya, cuman kan karena adanya hal-hal yang berurusan pribadi yang kemudian ini akhirnya bias kemana-mana. Jadi Kemensos juga harus menjaga sikap mereka, jangan sampai mereka itu jadinya yang tadinya bagus jadi nggak bagus, menurut aku begitu. Jadi so far sih sejauh ini sikap Kemensos sudah cukup sih dengan mendamaikan aku dengan Farhad kemarin, dan biarlah mereka melihat dulu, memantau sebagai sebagai pemerintah ya. Kalau memang ini benar-benar menimbulkan chaos lagi ya pasti mereka akan turun tangan. Kamu terakhir nanya tanggapannya terkait PPN 12% ini. Yang mau